Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Fred Jahadin SVD. Hari ini Jumat 2 Desember 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu berpegang teguh pada janji-Mu. Kami mohon, kuatkanlah iman kami, dan semoga kami selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu setia pada janjinya. Dalam masa penantian ini, umat Kristen zaman sekarang melakukan dua hal penting. Yang pertama, kita kembali mengingat apa yang dinantikan oleh umat Perjanjian Lama akan kedatangan Mesias, Putra Allah, yang dijanjikan Allah sendiri dan selalu diwartakan oleh para nabi. Hal yang kedua, kita menyiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini mewartakan kabar gembira kepada bangsa Israel yang berada di tempat pembuangan. Katanya, "Saudara-saudari, beginilah firman Tuhan. Tidak lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan orang buta akan melihat. Orang miskin di antara manusia akan bersukaria di dalam Yang Maha Kudus." Itulah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya zaman Perjanjian Lama. Nabi Yesaya mau membangkitkan semangat iman dan harapan kuat dalam diri bangsa Israel di tempat pembuangan.
bahwa mereka akan alami kebebasan dan banyak hal yang menarik akan terjadi ke atas mereka. Mereka harus tetap sabar, setia, dan berpegang teguh pada iman akan Tuhan. Janji Tuhan akan terwujud dan hal itu akan terjadi. Mesias, pembawa perdamaian dan sukacita akan datang. Itulah yang dinantikan umat Israel pada zaman itu, di zaman Perjanjian Lama. Nubuat Yesaya ini terwujud dalam bacaan Injil hari ini. Dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yesus menantang mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Maka terbukalah mata mereka. Firman Tuhan yang dulunya sudah disampaikan, kini terwujud dalam diri Yesus Kristus yang adalah Mesias. Mujizat yang dialami oleh kedua orang buta ini sesungguhnya sudah diberitakan oleh Tuhan lewat nabi-nabinya. Apa yang dikatakan para nabi sebenarnya bukan pendapat nabi itu sendiri, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri yang berkata-kata lewat para nabi. Tuhan memanfaatkan mulut para nabi, dan perkataan yang keluar dari mulut para nabi itu adalah benar. Para nabi tidak berkata seturut kemauannya sendiri, sama sekali tidak. Ia selalu diilhami oleh Roh Kudus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita ikuti dan amalkan dalam hidup pesan yang disampaikan kedua bacaan yang kita dengar hari ini. Yang pertama, Tuhan selalu setia pada janjinya. Karena itu bersabarlah dan berpegang teguhlah pada kata-katanya. Yang kedua, Tuhan memanfaatkan para nabi, para pelayannya untuk mengingatkan manusia, mengingatkan umatnya. Karena itu, dengarkanlah mereka dan renungkan apa yang diwartakannya. Yang ketiga, apa yang dijanjikan Tuhan lewat Abraham, Ishak, Yakub, dan yang diingatkannya lewat para nabi sudah terwujud dalam diri Yesus Kristus. Kristus sudah hadir secara fisik di dunia ini. Sudah menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia. Kini sudah kembali berada bersama Bapa dalam surga. Tuhan sudah menjanjikan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada akhir zaman. Kapan ia datang kembali untuk menjemput kita? Kita tidak tahu. Tuhan sendiri berkata dan berpesan kepada kita semua, siap sedialah selalu. Ia datang pada waktu kita tidak tahu. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah iman kita pada Tuhan. Dia selalu setia pada janjinya. Kita pun harus setia padanya. Ikutlah warta keselamatan yang diwartakan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Kristus sudah diwartakan para nabi, sudah hadir di tengah manusia secara fisik, sudah kembali kepada Bapa, dan sudah menjanjikan lagi bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Marilah kita siap sedia selalu untuk menantikan kedatangannya kepada kita.
Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SPDK Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Fred Jahadin SPD. Hari ini Jumat 2 Desember 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu berpegang teguh pada janji-Mu. Kami mohon, kuatkanlah iman kami, dan semoga kami selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu setia pada janjinya. Dalam masa penantian ini, umat Kristen zaman sekarang melakukan dua hal penting. Yang pertama, kita kembali mengingat apa yang dinantikan oleh umat Perjanjian Lama akan kedatangan Mesias, Putra Allah, yang dijanjikan Allah sendiri dan selalu diwartakan oleh para nabi. Hal yang kedua, kita menyiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini mewartakan kabar gembira kepada bangsa Israel yang berada di tempat pembuangan. Katanya, "Saudara-saudari,
Beginilah firman Tuhan. Tidak lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan orang buta akan melihat. Orang miskin di antara manusia akan bersukaria di dalam Yang Maha Kudus. Itulah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya zaman Perjanjian Lama. Nabi Yesaya mau membangkitkan semangat iman dan harapan kuat dalam diri bangsa Israel di tempat pembuangan, bahwa mereka akan alami kebebasan dan banyak hal yang menarik akan terjadi ke atas mereka. Mereka harus tetap sabar, setia, dan berpegang teguh pada iman akan Tuhan. Janji Tuhan akan terwujud dan hal itu akan terjadi. Mesias, pembawa perdamaian dan sukacita akan datang. Itulah yang dinantikan umat Israel pada zaman itu, di zaman Perjanjian Lama. Nubuat Yesaya ini terwujud dalam bacaan Injil hari ini. Dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yesus menantang mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Maka terbukalah mata mereka. Firman Tuhan yang dulunya sudah disampaikan kini terwujud dalam diri Yesus Kristus yang adalah Mesias. Mujizat yang dialami oleh kedua orang buta ini sesungguhnya sudah diberitakan oleh Tuhan lewat nabi-nabinya. Apa yang dikatakan para nabi sebenarnya bukan pendapat nabi itu sendiri, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri yang berkata-kata lewat para nabi. Tuhan memanfaatkan mulut para nabi, dan perkataan yang keluar dari mulut para nabi itu adalah benar. Para nabi tidak berkata seturut kemauannya sendiri, sama sekali tidak. Ia selalu diilhami oleh Roh Kudus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita ikuti dan amalkan dalam hidup pesan yang disampaikan kedua bacaan yang kita dengar hari ini. Yang pertama, Tuhan selalu setia pada janjinya. Karena itu bersabarlah dan berpegang teguhlah pada kata-katanya. Yang kedua, Tuhan memanfaatkan para nabi, para pelayannya untuk mengingatkan manusia, mengingatkan umatnya. Karena itu, dengarkanlah mereka dan renungkan apa yang diwartakannya. Yang ketiga, apa yang dijanjikan Tuhan lewat Abraham, Ishak, Yakub, dan yang diingatkannya lewat para nabi sudah terwujud dalam diri Yesus Kristus. Kristus sudah hadir secara fisik di dunia ini. Sudah menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia. Kini sudah kembali berada bersama Bapa dalam surga. Tuhan sudah menjanjikan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada akhir zaman. Kapan Ia datang kembali untuk menjemput kita? Kita tidak tahu. Tuhan sendiri berkata dan berpesan kepada kita semua, siap sedialah selalu. Ia datang pada waktu kita
kita tidak tahu. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah iman kita pada Tuhan. Dia selalu setia pada janjinya. Kita pun harus setia padanya. Ikutlah warta keselamatan yang diwartakan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Kristus sudah diwartakan para nabi, sudah hadir di tengah manusia secara fisik, sudah kembali kepada Bapa, dan sudah menjanjikan lagi bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Marilah kita siap sedia selalu untuk menantikan kedatangannya kepada kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.